Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Mawaddah, asal dari Riau. Saya merupakan seorang mahasiswi PJJ di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 22811301778. Di sini saya akan sedikit memberikan presentasi tentang akhlak, yang ini merupakan tugas akhir semester dengan mata kuliah Creative Content Production pembelajaran PAI dengan pengampu atau dosen pengampu, yaitu Bapak Ardi Dwi Susandi MPD. Teman-teman sekalian, jangan lupa share dan like, kemudian komen dan subscribe video saya. Dan semoga video saya ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, wa hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia-Nya kita dapat bertatap maya dalam rangka talabul ilmi atau dalam rangka mencari ilmu. Kemudian serta kita bisa bersilaturahmi, bertatap maya, bertatap muka walaupun tidak berjumpa, dengan dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Semoga setiap derap langkah kita dapat membuahkan pahala yang dapat menjadi penghapus segala dosa-dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'ut tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Salawat dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan jangan lupa perbanyak salawat untuk kita semua. Semoga salawat kita akan menjadi penolong kita dan keluarga kita di akhir nanti. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama menata niat kita untuk selalu menguatkan niat dan melandaskan setiap langkah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, kita terima dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menguatkan hati untuk saling mengingatkan, untuk saling belajar, untuk thalabul ilmi, agar kita selalu mendapatkan ilmu dan bisa mengamalkan ilmu sehingga ilmu itu menjadi bermanfaat dan kita juga menjadi orang yang bermanfaat. Sebelumnya,
sebelum saya memulai apa yang akan saya sampaikan pada hari ini, terlebih dahulu saya Rizka Mawaddah. Saya merupakan seorang mahasiswi di pelajar jarak jauh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit memberikan ilmu yang saya paham tentang akhlak. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas sedikit tentang akhlak. Akhlak, ya. Nah, pembahasan kita nanti akan kita bahas adalah pengertian akhlak. Pengertian akhlaknya nanti ada secara bahasa dan ada juga secara istilah. Ya. Kemudian macam-macam akhlak. Tadi di judulnya sudah saya sebutkan, sudah tertulis ya, ada akhlak mazmumah dan akhlak madmumah ya, yaitu akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Itu baru garis besarnya tadi di depan. Kemudian bentuk-bentuk akhlak sendiri. Nah, pengertian akhlak, apa sih akhlak itu? Akhlak itu berasal dari kata khulqun, yang berarti adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Seperti itu. Kemudian sedangkan secara istilah, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Jadi semua tingkah laku kita itu sebenarnya merupakan cerminan dari akhlak, baik secara sengaja dan tidak sengaja, spontan ataupun yang diangan-angan ataupun apa namanya ya, yang spontanitas atau diangan-angan atau yang dibuat-buat ya, semua adalah merupakan dari akhlak. Akhlak ini termasuk daripada ya tingkah laku, ucapan. Nah, itu juga termasuk akhlak ya. Salah ini garis kecil-kecilnya gitu ya. Nah, akhlak karena itu merupakan cerminan daripada akhlak itu sendiri. Kemudian sebenarnya untuk istilah akhlak sendiri ini memiliki banyak makna. Maknanya banyak sekali, ya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam apa namanya? Oleh Ibnu Maskawai ya, mengatakan bahwa akhlak adalah suatu keadaan bagi jiwa yang mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Nah, ini dari Ibnu Maskawah yang mengatakan bahwasanya suatu keadaan bagi jiwa yang mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan dari keadaan tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Jadi apapun yang kita lakukan itu merupakan salah satu cerminan daripada akhlak, gitu ya. Kemudian ada pula keadaan ini terbagi menjadi dua pula, yaitu apa? Yaitu yang pertama berasal dari tabiat aslinya. Aslinya seseorang itu bagaimana? Ada pula yang diperoleh dari kebiasaan yang berulang-ulang. Nah, contohnya ada pula yang apa namanya tabiat aslinya seorang, menurut saya aslinya seseorang itu pun berawal daripada segala sesuatu yang diulang-ulang juga ya. Contohnya ya. Ada kita mau makan nih, ya kan? Membaca bismillah atau membaca doa sebelum makan. Membaca doa sebelum makan. Itu kalau dilakukan secara berulang-ulang, nah, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Maka spontanitas, kalau nanti dia mau makan, mau minum, ya, maka dia mengucapkan bismillah seperti itu. Kemudian yang kedua, menurut Ibrahim Anis mengungkapkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahir macam-macam perbuatan baik, buruk, ya,
tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Sama juga ya sebenarnya. Kemudian yang ketiga, menurut Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangannya seorang dapat menilai perbuatan baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Sama juga ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kemudian menurut Ahmad Mubarak adalah keadaan batin seorang yang menjadi sumber lahirnya perbuatan, di mana perbuatan itu lahir dengan mudah tanpa memikirkan untung atau rugi. Seperti itu. Nah, dari beberapa uraian yang telah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri manusia, sehingga akhlak tersebut akan muncul dengan sendirinya tanpa adanya pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu serta atas kemauan diri sendiri tanpa adanya paksaan orang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu merupakan akhlaknya kita ya, akhlaknya kita seperti itu. Kemudian adapun secara substansial, akhlak memiliki 5 ciri, yaitu apa saja? Yang pertama, akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga menjadi kepribadian. Nah, yang kedua, akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ini tidak berarti bahwa saat melakukan suatu perbuatan yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur, atau gila. Nah, ketiga, akhlak adalah perbuatan yang timbul dari diri seseorang yang mengerjakannya tanpa adanya paksaan atau tekanan dari luar. Nah, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan, pilihan, dan keputusan yang bersangkutan sendiri. Yang keempat, akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. Jadi untuk akhlak sendiri tidak bisa dibuat-buat ya teman-teman. Kemudian yang kelima, akhlak, khususnya akhlak yang baik, adalah perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin mendapatkan pujian. Jadi nanti kelihatan ya, teman-teman, yang akhlak itu dibuat-buat apa atau secara sendirinya. Pokoknya akhlak itu yang lahir dari diri masing-masing tanpa ada paksaan. Nah, tingkah laku kita itu juga bisa dinilai akhlak. Nah, pokoknya akhlak nah gitu. Yang timbul dari diri dan jiwa secara spontanitas. Nah, untuk akhlak sendiri ternyata tidak bisa dibuat-buat ya. Kemudian sumber akhlak. Sumber akhlak ini banyak sekali. Dari Al-Quran maupun dari hadis. Kata Rasulullah, innamal bu'istu limaqarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seperti itu. Akhlak, segala sesuatu itu dinilai baik atau buruk, terpuji atau tercela semata-mata karena syarat atau syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah. Menilainya demikian. Kenapa sifat sabar, syukur, pemaaf, pemurah, dan jujur misalnya dinilai baik? Tidak lain karena syariat menilai semua sifat-sifat itu baik. Begitu juga sebaliknya. Kenapa? Marah, tidak bersyukur, dendam, dusta, ya, berbohong, dan lain sebagainya. Itu dinilai buruk. Karena tidak lain syarat
tidak memerintahkan untuk berbuat itu. Seperti itu. Apakah Islam menafikan pandangan hati nurani, akal dan pandangan masyarakat dalam menentukan baik dan buruk? Atau dengan menangkap lain, dapatkah tiga hal tersebut dijadikan ukuran baik dan buruk? Hati nurani atau fitrah dalam bahasa Al-Quran memang dapat menjadi ukuran baik dan buruk karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki fitrah bertauhid, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena fitrah itulah manusia cinta kepada kesucian dan selalu cenderung kepada kebenaran. Ingin mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, karena kebenaran itu tidak akan dapat dinilai kecuali dengan Allah sebagai sumber kebenaran mutlak. Namun, fitrah manusia tidak selalu terjamin dalam berfungsi dengan baik karena mempengaruhi dari selalu terjamin dapat berfungsi dengan baik karena mempengaruhi dari luar. Misalnya, pengaruh pendidikan dan lingkungan, ya. Fitrahnya hanyalah merupakan potensi dasar yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Betapa banyak manusia yang fitrahnya tertutup sehingga hati nuraninya tidak dapat diserahkan sepenuhnya hanya pada hati nurani dan fitrah manusia semata. Harus dikembalikan kepada penilaian syara. Semua keputusan syara, ya, tidak akan bertentangan dengan hati nurani manusia karena kedua-duanya berasal dari sumber yang sama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat Al-Qur'an dalam Islam yang bersangkutan dengan akhlak. Itu ada surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakina wa qawlu lisanan hasana. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Kemudian ayat yang kedua, yaitu Al-Quran tentang akhlak dan tawakal pada surat Al-Mulk ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwar rahman amanna bih wa alaihi tawakkalna wa sata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Yang artinya adalah katakanlah dialah Allah yang Maha Penyayang, kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang akan berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian ayat yang ketiga dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Yaitu wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya. Disuruh berakhlak baik, ya, sabar, bersyukur, bertawakal, ya. Kemudian berakhlak dan berakidah yang benar, ya. Nah, seperti itu. Itu merupakan akhlak-akhlak yang baik. Kemudian, nah ini ya tadi ya, menurut Ibnu Maskawi mengatakan bahwa akhlak adalah tadi sudah saya sebutkan. Kemudian akhlak. Nah, akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak tercela, yaitu akhlak mazmumah, dan akhlak terpuji, yaitu akhlak mahmudah. Tercela dan terpuji.
Nah, macam-macam akhlak tercela. Akhlak tercela itu terbagi lagi ya, teman-teman. Ada akhlak tercela itu maksiat lahir, kemudian ada maksiat batin. Kemudian untuk maksiat lahir lagi itu lagi ada lagi ya, teman-teman. Ada maksiat lisan, maksiat telinga, maksiat mata, maksiat tangan. Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, akhlak tercela, yaitu maksiat akhlak tercela menjadi dua, yaitu maksiat lahir. Apa sih akhlak mahmudah itu tadi? Mohon maaf. Akhlak tercela adalah akhlak mazmumah. Nah, akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela. Nah, hidup manusia terkadang mengarah kepada kesempurnaan jiwa dan kesuciannya, tapi kadang pula mempengaruhi kepada keburukannya. Hal tersebut tergantung kepada beberapa hal yang mempengaruhinya. Menurut Ahmad Amin, keburukan akhlak, dosa dan kejahatan muncul disebabkan karena kesempitan pandangan dan pengalamannya serta besarnya ego. Dalam pembahasan ini, akhlak tercela didahulukan terlebih dahulu dibandingkan dengan akhlak terpuji, agar kita melakukan terlebih dahulu usaha takhliyah, yaitu mengosongkan atau membersihkan diri atau jiwa dari sifat-sifat tercela sambil mengisinya. Menurut Al-Ghazali, menerangkan 4 hal yang mendorong manusia melakukan perbuatan tercela atau maksiat. Yang pertama adalah dunia dan isinya, yaitu berbagai hal yang bersifat material, harta kedudukan, ya. Material ya, harta dan kedudukan. Harta, kedudukan, wanita, ya. Nah, itu merupakan material ya, materi bentuknya. Kemudian yang kedua adalah selain dia material, manusia selain mendatangkan kebaikan, manusia dapat mengakibatkan keburukan seperti anak, seperti istri, anak, ya, kecintaan kepada mereka, misalnya dapat melalaikan manusia dari kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, setan atau iblis, ya. Setan adalah musuh manusia yang paling nyata. Ia menggoda manusia melalui batinnya untuk berbuat jahat dan menjauhi Allah. Ya, dari batinnya, bisikannya itu semata-mata untuk melalaikan kita dari Allah gitu ya. Kemudian yang keempat, nafsu. Nafsu ada kalanya baik ya. Nafsu ada kalanya baik ya, mutmainah, tapi ada kalanya buruk atau amanah. Akan tapi nafsu cenderung mengarah kepada keburukan, ya enggak sih? Ya dong, ya nafsu egois, ya marah, ya ingin itu harus dituruti, itu adalah nafsu cenderungnya cenderung ingin dituruti dan cenderung kepada keburukan, gitu. Kemudian maksiat lahir. Maksiat lahir itu apa sih? Maksiat berasal dari kata bahasa Arab yaitu maksiyah artinya adalah pelanggaran oleh orang yang berakal atau baligh. Ya. Pelanggaran oleh orang yang berakal atau baligh atau mukallaf karena melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan pekerjaan yang diwajibkan oleh syariat Islam. Nah, maksiat lahir ini ada juga maksiat lisan ya. Seperti apa maksiat lisan? Ya, seperti berkata-kata yang tidak memberikan manfaat, berlebih-lebihan dalam percakapan, berbicara yang batil, berbicara yang tidak benar, berbicara sesuatu kebohongan, berbicara yang
berbohong, nah berdebat dan berbantahan yang hanya mencari menang sendiri tanpa menghormati orang lain, ya, berkata kotor, mencaci maki, ya, atau mengucapkan kata-kata laknat bagi manusia, binatang maupun kepada benda-benda, ya. Nah, menghina, menertawakan, merendahkan orang lain, berkata dusta, dan lain sebagainya. Itu merupakan maksiat lisan. Maksiat lisan itu adalah ucapan yang lisanun itu lisan. Itu kalau nggak ada lisan, kita nggak bisa ngomong. Nah, lisan ini ya, makanya ada pepatah mengatakan gimana, lidah itu tidak bertulang. Nah, kalau tidak dikontrol, maka lidah kita ini ngomongnya sembarangan seperti itu ya. Berkata kotor, mencaci maki, ya tertawa berterbahak-bahak, menghina orang, menertawakan, berkata dusta, segala macamnya. Dimulai daripada lisan ya. Itu merupakan adalah maksiat lisan kita seperti itu. Kemudian maksiat telinga ya. Maksiat telinga itu bagaimana? Mendengarkan pembicaraan orang lain, mendengarkan pembicaraan orang lain, mendengarkan pembicaraan orang yang sedang mengumpat, mendengarkan orang yang sedang namimah, namimah yaitu mengadu domba, ya, mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, mendengarkan orang menggibah, ya, atau mendengarkan nyanyian-nyanyian atau bunyi-bunyian yang dapat melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan suatu maksiat telinga. Kemudian ada juga maksiat mata. Maksiat mata bagaimana? Yaitu ya, maksiat mata melihat wanita yang membuka auratnya yang bukan muhrim tengokin seperti ya. Melihat sesuatu yang kalau kita perempuan ya, kalau perempuan itu melihat laki-laki yang bukan muhrimnya, ganteng sekali kita tengok itu, seperti itu ya. Nah, melihat orang yang dengan gaya menghina, gitu ya, melihat orang dengan gaya meremehkan ya, melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat oleh mata kita seperti itu. Nah, melihat kemungkaran tanpa beramar ma'ruf nahi mungkar, melihat sesuatu ya, bermaksiatlah pokoknya ya, melihat sesuatu mata yang tidak pantas untuk kita lihat, menonton video yang tidak pantas seperti itu ya. Nah, kemudian maksiat tangan banyak sekali ya. Seperti menggunakan tangan kita untuk mencuri, menggunakan kita untuk merampok, menggunakan tangan kita untuk merampas, menggunakan tangan kita untuk mengurangi timbangan. Naudzubillahi min zalik, yaitu maksiat tangan kita banyak sekali sebenarnya ya, tapi ini contoh-contohnya yang paling nyata saja ya. Untuk nyuri, menggunakan tangan untuk mukul mungkin ya. Kalau zaman sekarang ini kan sudah tidak boleh untuk mukul mungkin untuk mencubit seperti itu. Kemudian ada juga maksiat batin ya. Maksiat batin itu apa? Maksiat batin itu lebih berbahaya sebenarnya ya. Maksiat batin itu lebih berbahaya dibandingkan dengan maksiat lahir karena tidak terlihat dan lebih sukar dihilangkan. Selama maksiat batin belum bisa lenyap dari tubuh seseorang, maka maksiat lahir tidak bisa dihindari dari manusia ya. Nah, maksiat lahir itu dari mana? Maksiat lahir itu berasal dari dalam hati manusia atau digerakkan oleh tabiat hati. Sedangkan hati memiliki sifat yang tidak tetap. Iya dong, hati memang memiliki sifat yang tidak tetap. Kadang kita baik, kadang buruk, kadang kita mood, kadang kita tidak mood gitu ya. Maka terbolak-balik. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku selalu berada di dinik dari agamamu seperti itu ya. Karena Allah itu paling mudah membolak-balikkan hati, dan hati kita dan hati manusia ini juga selalu terbolak-balik berubah-ubah. Sebentar sedih, sebentar senang, sebentar marah, seperti itu ya. Itu merupakan bentuk hati kita selalu terbolak-balik dan berubah-ubah seperti itu. Atau bahkan kadang-kadang sholat kita ya, ibadah kita kadang ngerasa senang seperti itu ya, tapi kadang-kadang kita meredup gitu ya. Al-imanu yazidu wa yanqusu seperti itu. Hati terkadang simpati, terkadang baik seperti itu ya.
dan kasih sayang, tapi kadang-kadang jahat. Nah, seperti itu. Dendam, syirik, dan sebagainya. Kemudian, marah, ongol, atau jengkel, dengki, hasad, sombong ini merupakan contoh-contoh daripada penyakit hati. Ya, marah, godop, ya, dapat dikatakan seperti nyala api yang terpendam dalam hati sebagai salah satu hasil godaan setan terhadap manusia. Islam menganjurkan orang yang marah agar berwudu, agar menyirami api kemarahannya. Seperti itu ya, marah. Kemudian ongol ini hiqat atau jengkel sama orang, ya ini maksiat batin, ini dengki, sombong, marah, seperti itu ya, hasad, takabur, iri, syirik, ya itu merupakan maksiat batin, ya maksiat batin yang nggak boleh ada dalam diri kita. Oke teman-teman. Kemudian macam-macam akhlak terpuji, ini juga adalah ya tadi ya, macam-macam akhlak terpuji, ada taat lahir, ada taat batin. Ada taat lahir juga, ada taat batin juga ya. Nah, taat lahir itu taubat atau tobat, amar ma'ruf, ya syukur. Akhlak terpuji taat lahir ya. Taat lahir itu ada taat lahir apa? Taat lahir berarti melakukan seluruh amal ibadah yang diwajibkan Tuhan, termasuk berbuat baik kepada manusia dan lingkungan, dan dikerjakan oleh anggota lahir berupa perbuatan yang dikategorikan taat lahir adalah yang pertama adalah taubat atau tobat. Taubatan nasuhah atau taubat kepada Allah dengan yang sungguh-sungguh. Kategori kepada taat lahir dilihat dari sikap dan tingkah laku seseorang, namun sifat penyelesaiannya merupakan taat batin. Tobat menurut para sufi adalah fase awal perjalanan menuju Allah. Taqarrub ilallah. Kemudian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Perbuatan yang dilakukan kepada manusia untuk menjalankan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran sebagai implementasi perintah Allah, ya. Kemudian adalah syukur. La in syakartum inna adzabi lasyadid, gitu ya. Jika kamu tidak bersyukur maka azabku sangatlah pedih. Kemudian berterima kasih terhadap nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia dan seluruh makhluknya. Nah, kita selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian ada taat batin. Taat batin apa saja? Ya, taat batin itu ada kita bertawakal. Apa itu tawakal? Bertawakal adalah berserah diri kepada Allah. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita doakan, maka kita serahkan hasilnya kepada Allah, itulah tawakal. Ya. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah, menghadapi atau menaati dan menunggu hasil pekerjaan. Contohnya kalau kita mau ujian, kita malam sudah berdoa dan sudah berusaha sepanjang malam, kemudian pagi juga masih mencoba mengulang lagi, mencoba semoga biar paham seperti itu ya. Kemudian paginya setelah lonceng berbunyi masuk ke dalam kelas, kita bertawakal kepada Allah, ya Allah aku serahkan karena aku tadi malam sudah berusaha berdoa dan aku sudah berusaha semampuku, maka hasilnya aku serahkan kepadamu. Ini adalah bentuk daripada tawakal. Kemudian qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah adalah menerima dengan rela pemberian yang dianugerahkan oleh Allah. Menerima apapun itu, qanaah. Qanaah yang paling gampang adalah, contoh qanaah yang paling gampang adalah apapun, misalnya nih makanan yang ada di hadapan kita dimakan, qanaah apa adanya, seperti ya. Nah, qanaah juga meliputi satu, menerima dengan rela akan apa adanya. Yang kedua, memohon kepada Allah tambahan yang pantas dan ikhtiar. Kemudian yang ketiga, menerima dengan sabar dan dengan ketentuan Allah. 4, bertawakal kepada Allah. Dan 5, tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Kemudian selanjutnya adalah sabar. Sabran jamila, ya, sabar. Tadi sudah saya sebutkan yang pertama tadi gimana? Wasta'inu bisabri wassalah, maka kamu
wasta'inu, maka minta pertolongan kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar ini merupakan akhlak terpuji, yaitu taat batin. Kemudian bentuk-bentuk akhlak, ya, bentuk-bentuk akhlak sendiri. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencintai Allah melebihi cinta apa dan siapapun, ya. Mencintai Allah, Allah adalah yang paling utama dan yang pertama-tama dicintain, ya, melebihi cinta kita kepada dunia, lebih cinta mencintai suami harus lebih cinta kepada Allah, mencintai kedua orang tua melebihi, pokoknya kita mencintai Allah melebihi semuanya. Kenapa? Karena Allah lah yang telah menciptakan kedua orang tua kita, menciptakan suami kita, menciptakan alam semesta, yang memberikan kita harta, yang memberikan kita akal, yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan semuanya berasal dari Allah. Maka tidaklah pantas bagi kita Allah di nomor dua kan, ya. Allah harus dipertamakan, nomor satu gitu, ya. Kemudian menaati semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini akhlak terhadap Allah, ya. Kita harus menaati semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apa perintah Allah, laksanakan, ya. Rukun Islam, rukun iman, ya. Apa yang diminta oleh Allah, ya, rukun iman, rukun Islam, apa yang ada di Al-Quran dan di hadis, maka kita harus menaati semuanya, halal dan haram, ya, mana yang halal, mana yang haram, ya, mana perintahnya, mana yang harus dilarang, mana yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kita harus patuh dan taat. Kemudian mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhaan Allah, ya. Kalau kita hidup tidak mendapatkan ridha Allah, ya seperti gimana, ya. Nah, maka harus mengharapkan, harus berusaha dan memperoleh, bagaimana caranya kita memperoleh keridhaan Allah. Nah, kemudian mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Semua yang Allah berikan kepada kita harus kita syukurin. Ya, harus kita syukurin nikmat, anugerah apapun itu, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari yang kita tuju sampai kita pulang lagi, ya. Semuanya dunia yang ada sama kita itu semua merupakan anugerah yang harus kita syukuri, ya. Menurut kita kurang, tapi menurut Allah itu sudah cukup, ya. Karena Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Harus kita nikmati dan kita syukuri apapun itu bentuknya. Kemudian menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar Allah, semua takdir yang telah Allah tetapkan harus kita ridhoi. Kita tidak boleh menyalahkan, karena Allah nih begini, jadi aku tidak boleh begini, karena tidak bisa, ya. Harus kita syukuri qada dan qadarnya Allah yang sudah Allah tetapkan kepada kita, harus kita syukuri, ya. Harus kita terima, tidak bisa kita mengingkari, ini karena Allah, tidak, ya. Sakit pun kita itu juga karena Allah, ya. Dapat uang pun kita, dapat rezeki pun kita, itu juga karena Allah. Maka kita harus menerima dengan ikhlas kebaikannya, apa yang diperintahkan Allah, apa yang dikasih sama Allah, kita harus terima karena itu sudah menjadi batas, yaitu qada dan qadarnya Allah. Kemudian akhlak kita kepada Allah yaitu memohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita memohon ampun selain kepada Allah, ya. Bisa jadi setelah mata kita terbuka sampai terpejam lagi, ya, itu lebih banyak dosa kita ketika mata kita terbuka. Maka wajib bagi kita untuk selalu memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, ya. Seperti itu. Kemudian taubatan nasuha. Jika kita sudah berbuat salah atau berbuat dosa atau telah melakukan suatu perbuatan yang sudah melanggar syariat misalnya, maka wajiblah kita taubatan nasuha, yaitu taubat yang betul-betul taubat, bukan taubat anget-anget tai ayam. Habis ini taubat, besok selesai, anget-anget doangnya, habis itu nggak lagi dikerjain. Nah, itu namanya anget-anget. Nah, ya, kita harus taubatan nasuhah, taubat yang betul-betul taubat. Kemudian yang selanjutnya adalah tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tawakal atau berserah diri. Tawakal tadi kan sudah saya jelaskan, ya.
yaitu berserah diri hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lainnya, hanya kepada Allah. Berserah diri, ya Allah, aku serahkan hidupku, aku serahkan matiku, aku serahkan anak-anakku, aku serahkan hasil pekerjaanku, hasil usahaku kepadamu. Ya, hanya berserah diri kepada Allah. Ya, selain itu boleh tidak? Tidak boleh. Tawakal hanya kepada Allah. Itu adalah salah satu bentuk akhlak kita terhadap Allah, seperti itu. Kemudian akhlak kepada manusia. Nah, akhlak kepada manusia. Yang pertama adalah akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah akhlak kita kepada Rasulullah? Ya, seperti mencintainya Rasulullah secara tulus dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Jadi yang tidak mengikuti sunnah bisa jadi karena dia tidak bisa jadi dia tercoret daripada akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menerima semua sunnahnya, ya, menjalankan semua sunnahnya, mengikuti semua sunnahnya. Contohnya paling kecil saja ya, sholat sunnah, puasa sunnah. Nah, masih banyak lagi sunnah-sunnah Rasulullah itu masih banyak sekali. Kemudian akhlak kepada diri sendiri. Bagaimanakah akhlak terhadap diri sendiri? Yaitu salah satunya kita harus juga bisa bersyukur. Tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu adalah rendah hati. Ya. Bagaimana sih akhlak kita kepada diri sendiri? Ada yang mengatakan bahwasanya kalau kita bisa melakukan yang terbaik kepada orang lain, itu kita sedang menghargai diri kita sendiri. Maka hargai diri kita sendiri. Harus bagaimana sih? Ya salah satunya tadi dengan cara bersyukur, ya. Tawadu. Nah, kemudian akhlak kepada keluarga dan kerabat, akhlak kepada kedua orang tua, anak, suami, istri, ya, saudara, kerabat yang berbeda agama dalam keluarga juga harus kita hormati, ya, kerabat karib dan lainnya. Seperti saling menunaikan kewajiban yang saling memberi rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga, saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak bakti kepada ibu bapak, mendidik anak-anak dan kasih sayang, ya. Kemudian saling memelihara hubungan silaturahmi. Kemudian akhlak kepada tetangga dan masyarakat. Akhlak kepada tetangga seperti saling mengunjungi, saling membantu di waktu senggang, lebih-lebih di waktu susah, saling memberi, saling menghormati, dan saling menghindari pertengkaran dan permusuhan. Akhlak kepada masyarakat seperti memuliakan tamu, menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, saling tolong-menolong, dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, menganjurkan anggota masyarakat termasuk diri sendiri untuk berbuat baik dan mencegah diri dari melakukan perbuatan dosa. Demikian juga dalam posisi kepada sesama masyarakat, seagama, tetangga, ya. Nah, kawan dan lawan. Ya, pokoknya ya. Akhlak kepada selain manusia. Akhlak kepada selain manusia apa? Ya, selain manusia itu ada kepada hewan, tumbuhan, ya. Bagaimana adab kita? Ya. Banyak sekali, ya. Contohnya kalau pada tumbuhan tuh jangan sembarang memetik bunga seperti itu, ya. Nah, kalau kepada benda itu mungkin ya masih baru, bagus, jangan ya dibuang-buang seperti itu, ya. Akhlak kepada manusia di lingkungan itu seperti yang bukan kepada manusia, ya, seperti radar dan pemeliharaan, kelestarian lingkungan hidup, menjaga dan memanfaatkan alam, terutama hewani dan nabati, untuk kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sayangnya, sayang pada sesama makhluk dan menggali potensi atau optimal, mungkin demi kemaslahatan manusia dan alam sekitarnya. Pokoknya menjadi manusia yang bermanfaat kepada
bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain dan lingkungannya. Maka berusahalah menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, kesimpulannya, marilah kita bersama-sama semoga selalu bisa menjaga akhlak kita, ucapan kita, tingkah laku kita, semuanya mencerminkan kebaikan agar kita menjadi manusia yang bermanfaat, bermartabat. Ya. Di mana langit dijunjung, di mana bumi dipinjak, di situ langit dijunjung. Mungkin ini saja dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang-kurang kata atau kelebihan kata atau salah-salah ucap kata, saya mohon maaf. Masih banyak kekurangan dari saya, yang mana saya posisinya juga masih belajar. Assalamualaikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.